1 Mei sudah tidak diperingati sebagai Hari Buruh. Apakah hari ini buruh dan mahasiswa masih berada di barisan yang sama? Negara besar adalah negara yang menghargai para buruhnya. Selamat datang di Bicara Merdeka, karena diam bukan pilihan, kita bicara untuk merdeka. Perkenalkan, nama saya Hani. Di momen atau di Hari Buruh Internasional ini yang biasa sering kita sebut dengan May Day, kita akan mendialogkan satu pertanyaan. Apakah hari ini buruh dan mahasiswa masih berada di barisan yang sama? Nah, hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Bung Bayu Hendra Kusuma, atau yang biasa kita sapa dengan Bung Bayu selaku demisioner Ketua DPC GMNI Kota Banjarmasin. Halo Bung Bayu, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi di opening saya sudah bilang ada pertanyaan nih Bung yang akan kita dialogkan hari ini. Apakah hari ini mahasiswa dan buruh masih berada di barisan yang sama? Menurut Bung Bayu seperti itu bagaimana nih? Harusnya begitu ya, harus dalam satu barisan jalur yang sama, karena perjuangan mereka ini objeknya sama gitu. Kalau kawan-kawan buruh mungkin perjuangan hak-hak mereka secara umum, dan kawan-kawan mahasiswa, walaupun belakangan kita sering lihat kawan-kawan mahasiswa juga ikut menyuarakan tentang permasalahan sosial, ekonomi, politik yang lainnya. Kendati seperti itu pun, perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh menjadi tanggung jawab kawan-kawan mahasiswa juga. Artinya secara garis besar, kawan-kawan buruh, kawan-kawan mahasiswa harus di jalur koridor yang sama dalam melakukan gerakan. Gitu sih, harus sama. Iya, seharusnya berada di jalur gerakan yang sama nih ya kan Bung. Jadi kan tadi ya seharusnya mahasiswa dan buruh itu sejalan. Nah, cuman hari ini nih Bung, realitasnya kan kita hari ini saya juga mahasiswa dan melihat gerakan-gerakan hari ini, aksi, demonstran, dan hashtag-hashtag di sosial media hanya dilakukan oleh satu kalangan, yaitu mahasiswa. Kita tidak bilang itu semuanya, tapi kebanyakan nih Bung. Dan apakah hari ini juga buruh belum memiliki kesadaran yang lebih atau bagaimana? Nah, Bung Bayu melihat realitas yang seperti ini, bagaimana nih Bung tanggapannya? Ini menjadi tantangan kita bersama ya, untuk dalam perjuangan sebuah masalah, memperjuangkan hak-hak secara umum, terutama hak-hak buruh ataupun masalah lainnya. Ini harus secara kolektif, bukan hanya satu kelompok yang berjuang, tapi harus melibatkan semua komponen masyarakat, atau dalam hal ini buruh itu sendiri. Jadi kawan-kawan mahasiswa terutama mempunyai tantangan tersendiri untuk selalu berkolaborasi, meluaskan gerakan konsolidasinya ke komponen-komponen masyarakat lainnya, terutama komponen buruh misalnya, kalau kita dalam memperjuangkan hak-hak para buruh gitu, agar kita bisa mengetahui secara empiris kawan-kawan mahasiswa itu sendiri tentang tantangan dan permasalahan apa yang otentik terjadi pada buruh itu sendiri. Jadi gerakan-gerakan ini harus menjadi gerakan kolektif, dan kesadaran secara kolektif juga, agar mencapai goals itu bisa semakin efektif. Nah, benar banget nih, ini menjadi tantangan kita bersama untuk membangun kesadaran dan gerakan yang kolektif itu tadi. Sangat penting ternyata buruh ini untuk selalu diperjuangkan gitu. Nah, kita sebagai kawan-kawan mahasiswa, menurut Bung nih, pandangan Bung, bagaimana hari ini gerakan atau membangun diskusi atau kolaborasi ataupun konsolidasi yang lebih luas lagi yang bisa menciptakan pergerakan yang kolektif, menurut Bung bagaimana nih cara efektifnya? Cara efektifnya ya kita harus sekarang buka komunikasi ya, harus sudah kita berani untuk memulai berkolaborasi dengan komponen-komponen masyarakat lainnya, terutama dalam hal ini buruh. Sejarah sudah membuktikan bahwa satu elemen saja yang dalam
melakukan perjuangan itu sangat sulit untuk mencapai goals dalam untuk mencapai sebuah tujuan yang mereka inginkan. Seperti zaman era keemasannya para buruh, Indonesia sudah pernah, Republik ini sudah pernah mencatat dalam sejarah bahwa buruh pernah di masa kejayaannya, yaitu di zamannya era Bung Karno pada waktu itu, melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintahan Orde Lama pada waktu itu, yang presidennya Bung Karno, bagaimana para buruh selain hanya diberikan ruang untuk berserikat, diberikan ruang untuk menyuarakan hak-hak mereka, mereka juga berpolitik di situ. Mereka diberikan ruang untuk berpolitik, memberikan kesempatan kepada para buruh representatif dari mereka untuk masuk ke dalam ruang-ruang parlemen pada waktu itu melalui Partai Buruh Indonesia pada waktu itu di zamannya era Bung Karno. Walaupun dinamika itu tidak bertahan lama, kenapa? Karena setelah di zamannya Orde Lama, zamannya Pak Karno, setelah Soekarno itu sudah tidak di kepemimpinan lagi, digantikan Orde Baru Pak Harto, ada semacam degradasi gerakan buruh. Dimulai dengan melalui Perpres, kalau tidak salah, koreksi saya kalau misalnya salah, bahwa di zamannya era Orde Baru Pak Harto itu 1 Mei sudah tidak diperingati sebagai hari buruh. Yang sebelumnya di zamannya Soekarno itu diperingati menjadi hari buruh dan diliburkan, ada menjadi hari libur nasional pada waktu itu. Kembali lagi di zaman Orde Baru itu ditiadakan, dianggap seperti hari biasa lagi. Kalau tidak salah itu dimulai di tahun 1968 kalau tidak salah, melalui peraturan presiden nomor 148. Nah, selanjutnya perhimpunan organisasi buruh di zaman Orde Baru itu makin diperkecil lagi menjadi satu organisasi yang namanya FBSI kalau tidak salah, Forum Buruh Serikat Indonesia, yang tadinya banyak diberikan ruang sebebas-bebasnya, di zaman Orde Baru dijadikan satu. Agar apa? Agar bisa dikondisikan untuk kepentingan negara aja buruh itu ada di Republik di zamannya Orde Baru. Walaupun dinamika itu alhamdulillah setelah reformasi 98 mulai lagi kebebasan berserikat para buruh itu dibuka lagi ruang-ruangnya, hak-hak mereka, jam-jam kerja mereka, pekerja perempuan itu sudah diberikan hak-hak yang memadai gitu. Nah, karena di zaman Orde Baru kalau mungkin kita tahu semua bahwa jangankan buruh secara umum, buruh spesifik buruh wanita itu sangat dimarginalkan hak-hak mereka. Maka ketika reformasi tuntutannya selain banyak yang kita sudah ketahui melengsarkan Soeharto, agenda buruh itu menjadi agenda utama dari kelompok gerakan buruh itu. Dan di tahun 2014 kalau tidak salah di kepemimpinan era Susilo Bambang Yudhoyono itu diberlakukan lagi peringatan Hari Buruh 1 Mei itu dilibur nasionalkan lagi. Jadi di sejarah Republik itu sendiri, Republik Indonesia panjang sekali dinamikanya, di mana pernah disempati era emasnya para buruh, tiba-tiba didegradasi di era Orde Baru, selanjutnya dihadapkan dengan tantangan dinamika lagi di reformasi, dan kembali lagi hari ini buruh dihadapkan dengan perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan zaman, yang dimana buruh dituntut untuk ekstra lebih approve skill mereka dan seterusnya di era industri yang hari ini sudah mulai beralih dari yang mungkin buruhnya itu manusia, mungkin perlahan dilibatkan teknologi di sana. Maka dari itu buruh, negara, mahasiswa terutama yang menyadarkan ini penting untuk memahami konteks perjuangan Hari Buruh bukan hanya sebagai seremonial, tapi ini juga penting untuk kita sama-sama memahami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Itu. Iya, berarti sejarahnya panjang banget gitu ya, kan Bung, di Indonesia sejarah buruh ini yang pernah di era keemasan terus masuk ke era degradasi dan memiliki banyak tantangan di era sekarang yang mungkin nantinya akan banyak isunya akan digantikan oleh robot dan AI yang hari ini kita gunakan juga gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan izin ya Hani bahwa di zamannya Orde Baru itu kan nomenklatur istilah buruh itu kan diganti menjadi pekerja yang kawan-kawan hari ini kenal gitu.
Supaya apa? Supaya simbol buruh di zamannya Orde Baru itu adalah simbol perlawanan. Makanya dibikin soft oleh Orde Baru, diganti pekerja. Yang sebelumnya itu bahkan ada Kementerian Perburuhan, di zamannya Orde Lama diganti Departemen Ketenagakerjaan, yang sampai hari ini berlaku di kita-kita. Jadi buruh itu menjadi simbol perlawanan, bagaimana manusia tidak boleh mengeksploitasi manusia lainnya. Iya. Nah, Bung, tadi kita sudah membahas sejarahnya juga, membahas realitasnya hari ini. Apa nih pesan nih buat kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan gerakan yang hari ini aktif menyuarakan, Bung, mengenai isu-isu yang hari ini terjadi, dan khususnya isu-isu buat kelas pekerja dan kaum buruh itu tadi, Bung? Negara besar adalah negara yang menghargai para buruhnya. Jadi negara penting menjadi urgent bagi siapapun yang memimpin untuk selalu mengakomodir hak-hak mereka, memberikan ruang-ruang mereka untuk menyuarakan pendapat mereka, berserikat, agar buruh ini sendiri tidak merasa sebagai statistik, tidak merasa sebagai angka-angka di atas kertas. Mereka adalah manusia juga yang perlu diberikan hak-haknya secara lebih. Maka dari itu, karena kita ketahui buruh sudah tersita sekali oleh rutinitas pekerjaannya, mungkin hari ini rata-rata 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam tidur, 24 jam mereka itu sudah disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Maka dari itu peran-peran seperti kita mahasiswa untuk selalu memperjuangkan hak-hak buruh itu menjadi penting, dan kita harus selalu tetap konsisten, bukan hanya di peringatan hari-hari buruh di 1 Mei aja, tapi kita konsisten bagaimana permasalahan buruh yang setiap saatnya pasti selalu ada, yang belum semuanya terakomodir, itu kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan gerakan mahasiswa secara umum ikut terlibat memperjuangkan hak-hak buruh tersebut. Gitu sih, karena ya tadi premis di awalnya, negara yang besar adalah negara yang menghargai para buruhnya. Iya, Bung, berarti kita harus sebagai gerakan, sebagai mahasiswa harus membangun kekuatan kolektif, kesadaran bersama mengenai pentingnya dan urgensinya bagaimana kelas-kelas pekerja ini harus terus diperjuangkan. Gitu ya kan? Kelas buruh ya? Iya, kelas pekerja gitu, pekerja, buruh, dan lain masyarakat lainnya. Nah, gini, Bung, satu kata aja nih, Bung, sebelum kita menutup segmen kita hari ini. Satu kata aja buat mahasiswa kita hari ini nih. Kan Bung juga sebelumnya juga mahasiswa. Iyalah. Ya, jadi hari ini tadi kan juga sudah ada pesannya nih. Terus satu kata nih, Bung, satu kata buat mahasiswa, atau satu kalimat deh. Satu kalimat apa satu kata nih? Ya bebas, kebebasan. Kalau satu kata apa ya? Belajar. Iya, belajar terus gitu. Belajar terus untuk kawan-kawan mahasiswa. Saya juga hari ini selalu merasa dengan perkembangan zaman hari ini, merasa mungkin perlu banyak yang dipelajari, karena bisa jadi kita semua di sini, mungkin orang tua kita juga, sekitar teman-teman kita hari ini akan menjadi buruh. Tapi buruh yang memang benar-benar buruh yang mengerti keadaan, buruh yang memang cerdas dengan intelektualnya, agar dia tidak bisa dieksploitasi oleh kapitalis, dieksploitasi oleh kepentingan oleh sekelompok orang, ataupun bahkan orang yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan lah terhadap manusia lainnya. Dan penting bagi kita menjadi manusia yang memahami itu gitu. Jadi pesannya jadi kebanyakan ya? Ya, enggak, satu tapi dapat intinya, harus terus belajar, harus terus adaptif di era dunia yang sulit ditebak besok akan ada apa lagi gitu. Besoknya ada AI, besoknya ada robot yang penggantikan kita kan juga nggak tahu tuh, Bung. Nah, harus tetap belajar dan tetap adaptif, dan kita sebagai mahasiswa jangan pernah lelah gitu untuk selalu menyuarakan gerakan-gerakan kita hari ini. Jangan kawan-kawan pesimis, jangan bilang nanti tidak ada hasilnya, ataupun hasilnya nihil. Semuanya pasti akan berdampak gitu ya kan, Bung, untuk republik ini.
Oke, tadi kita juga sudah membahas realitas, membahas sejarah dan urgensi daripada kenapa buruh itu harus tetap kita perjuangkan, harus sering kita suarakan. Nah, hari ini terima kasih banyak nih Bang Bayu atas kesempatannya mau berdialog. Terima kasih juga di episode kita pertama hari ini. Terima kasih, sampai kawan-kawan telah menyaksikan episode pertama Bicara Merdeka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya kita Bicara Merdeka, karena diam bukan pilihan, kita bicara untuk merdeka.